Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hanafi, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan NIM 3318140000259. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Slungkep 2 kelas 6 dengan materi makna Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, As-Somad. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak, yang pertama kita bersama-sama berdoa. Mohon untuk ada yang salah satu memimpin doa untuk mengawali pembelajaran. Mas Habibie disiapkan untuk berdoa. Siap berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya mengikuti Ahmad Dhani. Nah, gimana berdiri ya? Indonesia kita hari ini akan belajar tentang makna Asmaul Husna. Ya. Connected.
Makna Asmaul Husna Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Kalian tahu artinya? Al-Ghafar artinya apa? Apa itu Asmaul Husna? Sebelumnya kita membahas apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna berarti nama-nama Allah yang indah dan baik. Ya. Jumlahnya ada 99 nama-nama Allah yang baik. Yaitu Asmaul Husna itu ada 99 yang biasa kita kita baca setiap hari Jumat ya. Kita berkumpul di halaman sekolah itu ada 99 Asmaul Husna. Dengan mengenal dan meneladani Asmaul Husna kita menjadi hamba yang lebih baik. Sekarang pengertian Al-Ghafar. Al-Ghafar itu Maha Pengampun. Jadi makna Allah selalu mengampuni dosa hambanya yang bertobat. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Siapapun yang mau memohon ampun bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni. Kita ini manusia setiap hari berbuat dosa. Kita ini manusia setiap hari berbuat salah. Tapi siapapun yang berdosa dan bersalah, jika mau bertobat dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan taubatan nasuha, Allah akan memaaf, Allah akan mengampuni. Kalau dosa kalian kepada Allah, kamu bertaubat. Tapi kalau dosamu kepada sesama manusia, harus meminta maaf. Ya, teladan. Memohon ampun setiap kali berbuat salah. Jika bersalah, memohon ampun. Tidak mudah marah dan mau memaafkan teman. Jadi orang itu harus mau memaafkan. Namanya orang itu kadang salah, kadang bisa disengaja, kadang tidak disengaja berbuat salah. Jadi jangan malu-malu, jangan merasa gengsi untuk meminta maaf. Nilai yang diteladani dari Al-Ghafar yaitu selalu beristighfar. Baca istighfar bagaimana? Astagfirullahaladzim. Tidak menyimpan dendam ya. Jadi kita tidak boleh menyimpan dendam. Kita harus mempunyai jiwa pemaaf. Orang usah menyimpan dendam ya. Tidak usah menyimpan dendam karena dendam itu akan menyakiti diri kalian sendiri. Ya. Memaafkan kesalahan teman atau saudara. Jika ada teman atau saudara bersalah, kita maafkan. Siapa yang memaafkan? Siapa yang memaafkan, Allah juga akan memaafkan kita. Ya. Al-Afu. Al-Afu artinya Maha Pemaaf. Mana Allah menghapus kesalahan hambanya tanpa meninggalkan bekas dosa. Jadi kita harus mempunyai jiwa pemaaf ya. Allah mempunyai jiwa pengampun. Kita saling memaafkan kepada sesama. Teladannya tidak mengungkit kesalahan orang lain. Jika orang lain bersalah, tidak usah mengungkit. Kita maafkan saja, kita ikhlaskan saja. Berlapang dada terhadap teman yang berbuat salah. Harus lapang dada. Dimaafkan. Tidak usah ada rasa dendam, kita maafkan dengan ikhlas. Nilai yang diteladani dari Al-Afu yaitu bersikap pemaaf kepada siapapun, menghindari balas dendam, menolong meskipun pernah disakiti. Nah, ini yang sulit. Kita menolong orang yang pernah menyakiti kita. Itu sulit apa tidak? Sulit. Tapi kita harus bisa seperti itu ya. Karena kita tidak boleh mempunyai rasa dendam. Al-Wahid sekarang. Al-Wahid itu Allah Maha Esa. Esa artinya satu. Allah itu hanya satu, tidak ada sekutu baginya. Teladannya hanya menyembah Allah, tidak menyembah yang lain. Tidak meminta pertolongan kepada selain Allah. Kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Bisa kita sakit, kita sembuh. Gara-gara ke rumah sakit, ke dokter, tapi sejatinya itu adalah karena kehendak Allah. Allah menghendaki kita melalui kita berikhtiar ke dokter, tapi sejatinya itu pada akhirnya adalah yang menyembuhkan adalah Allah. Nilai yang diteladani dari Al-Wahid yaitu menjaga keimanan kepada Allah semata, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, menjauhi perintah dengan ikhlas, tidak sombong karena hanya Allah yang berkuasa. Kita tidak boleh sombong. Yang beliau untuk sombong hanyalah Allah. Kita ini adalah manusia yang lemah. Ya. Tidak punya daya upaya apa-apa kecuali pertolongan Allah.
As-Somad, tempat bergantung. Kita gantungkan hidup mati kita hanya kepada Allah. Ya, jangan menggantungkan diri kita kepada seseorang. Misalnya kita bersandar kepada orangnya. Orang sendiri itu lemah. Kamu sandarkan diri kamu pada orang itu. Orang itu ambruk, kamu juga ikut ambruk atau jatuh. Maka sandarkanlah diri kita hanya kepada Allah. Teladan berdoa hanya kepada Allah. Memohon hanya kepada Allah. Kita berdoa memohon kepada Allah. Allah menolong kita mungkin lewat dari orang lain. Yaitu adalah pertolongan Allah. Yakin bahwa pertolongan hanya dari Allah. Kita harus meyakini semua pertolongan itu hanya dari Allah. Untuk orang yang menolong kita mungkin itu adalah Allah. Allah itu menolongnya lewat orang lain. Ya. Allah membisikkan orang lain tersebut untuk menolong kita. Semata-mata semua adalah pertolongan dari Allah. Kesimpulan dan menutup, Al-Ghaffar Maha Pengampun, Al-Afu Maha Pemaaf, Al-Wahid Maha Esa, As-Somad tempat bergantung. Mari mengenal dan meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita amalkan Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, As-Somad Maha Pengampun. Kita mau mengampuni, memaafkan teman kita, saudara kita, tetangga kita, siapapun yang bersalah kepada kita, dia meminta maaf, kita maaf, kita Al-Afu Maha Pemaaf, kita maafkan dengan ikhlas. Al-Wahid Maha Esa, Allah itu satu, tidak ada yang menyekutukannya. As-Somad tempat bergantung, kita bergantung hanya kepada Allah. Ya, contohnya bagaimana? Itu tadi kita sakit, kita bergantung hanya kepada Allah. Contohnya ketika kita punya masalah, kita bergantung hanya kepada Allah, jangan menggantungkan diri kita kepada orang lain. Nanti orang itu jatuh, kita ikut jatuh. Ini sudah selesai. Kalian sudah paham kira-kira apa yang tadi sudah saya sampaikan, kalian memahami? Ada pertanyaan? Tidak. Ya, kalau tidak, saya bertanya, apakah kalian pernah minta maaf? Apakah kalian pernah berbuat salah kepada orang lain? Apakah kamu mau minta maaf? Mau? Yang kalian minta maaf mau memaafkan apa tidak? Kalau dia mau memaafkan, berarti dia itu meneladani Asmaul Husna Maha Pemaaf. Allah saja memaafkan, mengampuni dosa hambanya, apalagi kita sesama manusia. Harus juga saling memaafkan. Asmaul Husna. As-Somad Maha dibutuhkan. Al-Ghafur Maha Pengampun. Al-Afu Maha Pemaaf. Al-Wahid Maha Esa atau Maha Tunggal. Itu satu, tidak ada yang bisa menyekutukannya. Ya. Ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang makna dan cara mengamalkan Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan Al-Somad. Kita mulai dari makna Asmaul Husna. Al-Ghaffar berasal dari kata ghafara yang artinya menutup. Al-Afu berasal dari kata afu, artinya menghapuskan, menghilangkan, atau melenyapkan. Al-Wahid artinya tunggal. Al-Wahid adalah zat tunggal, sendiri dan tanpa ada yang lain. Allah tidak punya sekutu dan tandingan. As-Somad artinya
bisa diamalkan atau bisa diteladani dengan cara membiasakan untuk belajar. Video pembelajaran yaitu tentang Asmaul Husna, As-Somad, Al-Wahid, Al-Afu, dan Al-Ghaffar. Kalian sudah tahu tentunya ya. As-Somad artinya apa? As-Somad artinya apa? Maha. As-Somad artinya itu bukan ada. As-Somad maha dibutuhkan. Al-Wahid maha Al-Afu maha pemaaf. Al-Ghaffar maha pengampun. Sekarang kita diskusi kecil antar kelompok. Kelompok yang ya saya bagikan. As-Somad tadi artinya apa? Nah, nanti saya jelaskan maksudnya bagaimana. Sudah dapat kartu semua? Masing-masing kelompok membahas satu nama Allah. Jadi untuk ini kelompok 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti kelompok 1 membahas As-Somad. Kelompok 2 membahas Al-Wahid. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 ya. 3 Al-Afu. Kelompok 4 Al-Ghaffar. Kalian saya kasih tugas untuk membahas maknanya bagaimana. Nanti ada perwakilan dari kalian ke depan untuk misalnya As-Somad tadi mari dibutuh kalian menyampaikan dibutuhkan itu maksudnya bagaimana contohnya. Nanti ada salah satu dari kalian maju satu dari mewakili kelompoknya ya. Ditulis di situ saja. Nanti dibaca di depan. Ya, paham ya? Nanti kalian ya mas, ya. Ya tugasnya dikerjakan. Ya. Sudah apa belum? Kelompok 1 sudah? Belum. Sudah? Belum. Kelompok 2? Belum. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah apa belum? Sudah apa belum? Kalau sudah, kalian presentasi ke depan. Ayo ke depan, kelompok 1 dulu. Nanti perkenalan saya dari kelompok 1 akan bahas tentang Asmaul Husna, As-Somad. Tadi penjelasan dari teman kalian tentang Asmaul Husna, Al-Wahid itu Allah Maha Tunggal itu satu, tidak ada yang menyebutkannya. Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diberanak. Ya. Terima kasih untuk kelompok 2, tepuk tangan. Kelompok 3.
Selanjutnya kelawak Pak. Kita dari kelompok 4 akan membahas tentang Asmaul Husna Al-Ghafar. Maha Pengampun. Karena Allah selalu mengampuni dosa hambanya yang bertaubat. Jadi ketika kita bersalah atau berdosa kepada Allah, kalian tugasnya di rumah itu nanti mempraktekkan perilaku sesuai sifat Allah tersebut. Misalnya memaafkan teman, berdoa saat butuh bantuan. Jadi itu harus kalian aplikasikan ketika kalian dimanapun. Misalnya di rumah, kalian harus menjadi orang yang berperilaku pemaaf, ya. Dan selalu berdoa, memohon bantuan, memohon ampunan hanya kepada Allah. Sekarang kita akan memahami hikmah dari pelajaran yang tadi sudah saya sampaikan. Kita bahas bersama apa hikmahnya. Hikmahnya apa? Salah satunya ya, kita menjadi pribadi yang pemaaf dan bergantung hanya kepada Allah. Saya ulangi berkali-kali, kita harus jadi orang yang pemaaf. Orang yang memaafkan itu berarti hatinya lapang, hatinya ikhlas. Orang kalau hatinya tidak lapang, tidak ikhlas, sulit sekali untuk memaafkan, karena dia akan mengingat-ingat kesalahan orang tersebut yang pernah melakukan kesalahan. Seakan-akan tidak ada baiknya, walaupun pernah berbuat baik 1000, tapi dia melakukan satu kesalahan, kamu yang diingat-ingat kesalahan, tidak mengingat kebaikannya. Seperti yang dulu pernah saya contohkan, ada baju berwarna putih lebar sekali dan ada titik hitam sedikit di situ. Yang kalian lihat pasti titik, kalian tidak lihat yang putihnya. Seperti orang berbuat baik sangat banyak sekali pada kita, ketika dia punya kesalahan sedikit, kalian yang dilihat yang diingat-ingat kesalahan. Coba kita ingat-ingat kebaikannya. Kalau kita melihat kebaikannya, pasti hati kita akan rela, ikhlas dan lapang dada untuk memaafkan. Ya, karena ketika kita memaafkan, bukan berarti kita itu rendah. Justru orang yang memaafkan itu derajatnya nanti akan dijunjung atau diangkat oleh Allah, karena dia punya jiwa penyabar, jiwa yang ikhlas, jiwa yang lapang dan dada. Ciri-ciri orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah itu dia lapang dan ikhlas, sabar, ada cobaan, dia bersah, diberikannya demikian. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan, yang kita bahas bersama-sama pada kesempatan hari ini, mendapatkan keberkahan dari Allah. Kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma ampun, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata saya kurang berkenan, ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.